Ternyata, hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Prancis berjudul La Revolution. Sesuai namanya, series ini menceritakan sisi balik dari revolusi Prancis di tahun 1789. Di cerita ini menjelaskan jatuhnya kekuasaan bangsawan Prancis tidak hanya karena pemberontakan rakyat Prancis, melainkan juga karena sebuah wabah yang membuat orang yang terjangkit akan memiliki darah berwarna biru. Pemilik darah biru ini akan kehilangan kendali dan hanya bisa memakan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Prancis di tahun 1787. Di sebuah hutan terdapat sebuah lubang. Di bawah lubang itu terdapat seorang perempuan bernama Rebecca yang berlumuran darah karena dilempar dari atas. Di sekitar lubang itu, ia melihat beberapa tengkorak manusia dan sebuah lubang lain. Tak punya pilihan lain, Rebecca memasuki lubang itu yang membawanya ke sebuah bangunan di bawah tanah yang gelap. Rebecca melihat sesuatu yang membuatnya takut dan melarikan diri. Ia melihat sebuah pintu dengan lubang berbentuk salib, namun pintu itu terkunci sehingga ia tidak bisa keluar. The history books have erased Rebecca. Sesuatu menariknya dari dalam dan menyerangnya, dan terlihat di luar pintu itu banyak salib yang sepertinya tempat ini dikutuk. Di tempat lain, kita akan melihat seorang pelayan bernama Ophelie. Ophelie mendengar bunyi bel dan dengan cepat memeriksanya. Saat sampai, ia melihat seorang remaja sedang kejang-kejang. Dengan cepat, Ophelie memanggil anak dari pemimpin kota ini yang bernama Alice. Ophelie memberitahu Alice kalau adiknya kambuh lagi. Dengan cepat Alice dan Ophelie memeriksa adik Alice yang bernama Madeline yang saat ini sedang kejang-kejang. Ternyata saat ini Madeline sedang memimpikan apa yang terjadi pada Rebecca sebelumnya dan ia sangat ketakutan. Keesokan harinya, Alice memanggil dokter ke rumahnya untuk memeriksa Madeline. Ternyata Madeline bisu dan ia menjelaskan mimpinya semalam tentang apa yang terjadi pada Rebecca. Walau Madeline tidak bisa berbicara, namun ia bisa bahasa isyarat sehingga Alice dan Ophelie juga bisa. Dokter berpikir ini bukan hanya sebuah mimpi buruk karena keadaan Madeline tidak stabil. Mungkin sebaiknya Madeline dikirim ke rumah sakit jiwa, namun tentunya Alice menolaknya. Saat ini, ayah Alice dan Madeline sedang tidak ada sehingga paman Alice yang bernama Charles menjadi pemimpin sementara di daerah ini. Charles bisa saja memutuskan Madeline dimasukkan ke rumah sakit jiwa, namun Alice melarangnya. Kemudian Alice dan Ophelie pergi ke tempat kumuh di mana orang miskin berada. Ia ke sini untuk menemui pendeta yang meminta tolong. Pendeta ini menunjukkan mayat Rebecca yang ditemukan dengan dipenuhi luka gigitan aneh di sekitar tubuhnya. Menurut polisi, pelaku pembunuhan Rebecca adalah seorang pendatang yang ternyata seorang kanibal dan orang itu sudah ditangkap. Alasan kenapa Alice dipanggil adalah untuk menentukan apakah mayat ini harus dibakar atau dikubur. Kenapa ini menjadi permasalahan? Karena Rebecca adalah anggota pemberontak yang ditandai dengan tato lingkaran di tangannya. Berdasarkan peraturan, orang yang bergabung dengan kelompok pemberontak tidak boleh dikubur. Pendeta memohon agar Alice mengizinkan Rebecca untuk dikubur. Karena jika Rebecca dibakar, maka pemberontakan akan semakin membesar. Alice adalah bangsawan yang baik sehingga ia mengizinkan Rebecca dikubur walau artinya ia melanggar peraturan. Sementara itu di penjara, kita akan melihat perempuan bernama Kettle yang merupakan seorang asisten dokter di penjara. Ia pergi ke ruangan pria bernama Joseph yang merupakan seorang dokter penjara. Di tempat lain, pria bernama Edmund merupakan kepala polisi daerah. Saat ini ia membawa pria kulit hitam yang dikurung karena pria inilah yang dituduh kanibal yang membunuh Rebecca. Tentu pria kulit hitam ini akan dibawa ke penjara tempat Joseph berada. Dari punggung pria ini kita bisa melihat banyak luka cambukan yang artinya pria ini adalah seorang budak yang sering dihukum. Joseph ditugaskan untuk memeriksa pria ini. Pria ini mengenalkan diri kalau ia bernama Oka dan ia membantah kalau ia adalah pembunuh Rebecca. Joseph Guetta. I knew a man who bore the same name. A soldier. Saat Joseph juga memberitahu nama lengkapnya, Oka mengenalinya. Karena Joseph memiliki kakak bernama Albert yang sudah lama meninggal.
Namun menurut Oka, Albert adalah rekan seperjuangannya di Amerika. Oka memegang kepala Joseph dan membacakan mantra sehingga Joseph mendapatkan penglihatan tentang Rebecca. Joseph tak sadarkan diri, kemudian Kettle dan penjaga lain membawanya ke ruangannya. Dengan penglihatan yang baru Joseph lihat, membuatnya ragu apakah Oka memang pembunuh Rebecca atau bukan. Di malam hari, Joseph menyuap penjaga kamar mayat agar ia bisa memeriksa mayat Rebecca. Joseph memeriksa tubuh Rebecca dan membawa beberapa sampel di tubuhnya. Namun ia dipergoki oleh dokter senior yang juga gurunya yang bertugas mengautopsi Rebecca. Joseph berkata kalau seseorang akan digantung karena hasil dari autopsinya. Dan ia tahu kalau gurunya telah salah mengautopsi Rebecca. Kemudian mereka pergi ke sebuah bar. Joseph menjelaskan dari hasil autopsi yang dibuat gurunya, ia tidak memberitahu kalau Rebecca melawan karena dari kukunya ditemukan sel kulit. Namun Oka tidak memiliki bekas luka baru di tubuhnya yang artinya bukan Oka pembunuh Rebecca. Joseph yakin kalau gurunya telah salah mengautopsi Rebecca, namun ia tidak ingin mengakui kesalahannya dan malah mengusir Joseph. I surprised one of my students inside the morgue. He's contesting the results of my autopsy. Kemudian guru Joseph menemui Edmund dan memberitahu kalau Joseph menentang hasil autopsinya dan berpikir Oka tidak bersalah. Kemudian Edmund menemui Oka di sel tahanannya. Edmund menusuk leher Oka untuk membunuhnya. Artinya ada sesuatu yang ditutupi Edmund tentang kematian Rebecca yang membuat Oka dijadikan kambing hitam. Edmund membuat seolah luka Oka merupakan pencobaan bunuh diri. Waktu berlalu, kondisi Oka diketahui penjaga dan Joseph dengan cepat menangani lukanya dan ia berhasil menyelamatkan nyawa Oka. Setelah kondisi Oka stabil, Joseph menemui Kettle. Ia memberitahu kalau Oka tidak mencoba bunuh diri, melainkan ini adalah sebuah pencobaan pembunuhan. Joseph juga tahu Oka bukanlah pembunuh Rebecca sehingga kejadian ini merupakan upaya untuk menutupi kejadian sebenarnya. Atau mungkin Oka tahu siapa pembunuh sebenarnya. Di malam hari, Joseph pergi ke makam kakaknya. Hal ini karena perkataan Oka yang berkata ia mengenal kakaknya padahal kakak Joseph sudah lama meninggal. Di saat yang sama, Alice juga datang ke makam kakak Joseph. Ternyata, Alice adalah alasan kenapa kakak Joseph dibunuh. Mereka memiliki hubungan asmara dan seorang bangsawan tidak boleh memiliki hubungan dengan rakyat jelata. Saat mereka ketahuan, Alice melihat kakak Joseph dieksekusi hanya karena memiliki cinta untuk seorang bangsawan. Keesokan harinya, kita akan melihat Charles membawa seorang perempuan yang ia masukkan ke dalam lubang seperti Rebecca. Sepertinya Charles sedang memberi makan sesuatu atau seseorang di lubang ini. Di tempat lain, di sebuah pantai, sebuah perahu yang membawa beberapa orang sampai dan beberapa bandit mencuri barang berharga mereka. Dari salah satu mereka, kita melihat pria bernama Albert yang merupakan kakak Joseph yang ternyata masih hidup. Saat bandit ini akan mencuri liontinnya, Albert melawan dan membunuh bandit ini. Terjadi perkelahian, namun walau Albert sendirian, ia berhasil membunuh semua bandit ini. Kembali ke rumah Alice. Alice dan Ophelia baru saja sampai ke rumah. Pelayannya memberitahu kalau mereka tidak bisa menemukan Madeline di mansion. Dengan cepat, Alice pergi ke hutan karena ia tahu di mana ia bisa menemukan Madeline. Madeline sedang bermain sendirian di sana. Alasan kenapa Madeline tidak ingin di rumah karena saat ini di sana ada anak Charles yang bernama Donatien yang sedang diobati dan terus berteriak. Donatien mengidap penyakit gangren yang membuat kakinya terluka parah hingga kesulitan berjalan. Adik Donatien yang bernama Marie hanya bisa mendengar kakaknya berteriak sementara ia tidak bisa melakukan apa-apa. My lord, I'm afraid there's no other course. We have to amputate. Dokter menemui Charles dan menyarankannya kalau kaki Donatien harus diamputasi atau ia akan terus merasa tersiksa. Marie juga memohon ayahnya untuk mengamputasi kaki Donatien, namun Charles masih menolaknya. Di tempat lain, Joseph kembali menemui Oka. Joseph tahu kalau Oka bukanlah pembunuh Rebecca, jadi ia ingin membantu. Joseph juga bertanya apa yang ia lihat sebelumnya dan Oka menjawab kalau itu adalah sihir voodoo.
Tentu Joseph tidak mempercayainya dan Oka kembali menunjukkan sedikit penglihatan di sekitar lubang yang menunjukkan perempuan dengan perut yang dikoyak. Joseph masih tidak mengerti apa yang terjadi, namun seorang penjaga berkata ia buang-buang waktu dengan merawat Oka. Hal ini karena jadwal eksekusinya dipercepat. Are you saying he'll try to kill himself again? No. But his execution's been brought forward. Di tempat lain, Albert sudah kembali ke kota yang bisa kita lihat terlihat kumuh. Dari koran, Albert melihat berita Oka yang akan dieksekusi dalam waktu dekat. Tempat yang didatangi Albert pertama kali adalah gereja. When's your father? Di sana ia bertemu dengan pendeta yang terkejut karena melihatnya. Albert dan Joseph dirawat di sini dari mereka kecil karena mereka adalah anak yatim piatu. Albert dan pendeta pergi ke makamnya. Tentu sangat aneh melihat makam dengan namanya sendiri. Dan saat ini hanya pendeta dan Oka yang tahu kalau Albert sebenarnya masih hidup. Kini rencana Albert adalah untuk menyelamatkan Oka karena tahu Oka tidak bersalah. Karena jika ia gagal menyelamatkan Oka, maka semua orang akan mati. If we don't take action, nobody will survive what's about to happen. Di tempat lain, Joseph ke hutan untuk mencari petunjuk apa yang ia lihat sebelumnya. Namun seorang pria dengan kapak memergokinya dan bertanya apa yang ia lakukan. Joseph menjawab kalau ia sedang menyelidiki pembunuhan Rebecca karena ia berpikir Oka bukanlah pelakunya. Ternyata pria ini adalah ayah Rebecca. I sympathize with you, but I already know he didn't kill her. Ia memberitahu Joseph kalau ia tahu kalau Oka memang bukan pembunuh anaknya. Rebecca bukan korban pertama, karena sudah beberapa minggu ini sudah banyak perempuan yang tiba-tiba menghilang. Oka menyadari ini dan menyelidikinya sehingga Edmund menangkapnya dan membuatnya menjadi kambing hitam seolah ia pembunuh mereka. Sementara itu, Madeline sedang tidur. Ia terbangun dan dari atas kasurnya ia bisa melihat wajah hitam yang terus memperhatikannya. Perempuan itu terus mendekatinya sementara Madeline tidak bisa bergerak atau berteriak. Madeline melihat mimpi di mana ia dan Albert sedang berada di kota sementara Madeline memakai pakaian hitam. Di penglihatan ini, Albert mengatakan sesuatu padanya. Di saat yang sama, Alice sedang bersama Madeline karena tentunya saat ini ia sedang tidur. Alice mendengar suara dari dalam lemari dan memeriksanya. Yang ia lihat adalah banyak gambar perempuan dengan wajah hitam yang sepertinya sering Madeline lihat di mimpinya. Alice bertanya gambar apa ini pada Madeline yang sudah bangun. Ia memberitahu kalau perempuan ini sering ia lihat di mimpinya. Madeline memberitahu kalau perempuan ini berkata kalau Alice akan sakit, kemudian semua orang akan mati. Hanya mendengar ini cukup membuat Madeline menjadi sedih. Keesokan harinya, setelah beribadah dari gereja, sepupu Alice menemuinya karena ingin memberi informasi mengenai ayahnya. Alice meminta Madeline pulang bersama Ophelia. Kemudian Alice dan sepupunya pergi ke hutan untuk bertemu dengan seseorang. Pria ini adalah rakyat jelata yang merupakan sepupu dari kusir untuk ayah Alice. Saat ayah Alice pergi ke Paris, pria ini ikut dan saat kembali ke kota, ayah Alice berubah. Ayah Alice menjadi sangat sakit dan sekitar 5 kilo dari pintu masuk ke kota, Charles dan polisi mendatangi mereka. Ayah Alice dibawa Charles dan pria ini akan dibunuh namun ia berhasil melarikan diri. Pria ini tidak tahu di mana ayah Alice sekarang berada, namun setidaknya Alice tahu kalau selama ini pamannya membohonginya. Karena sepengetahuannya saat ini ayahnya masih di Paris menemui raja. Sementara itu, Madeline sedang bermain sendirian di hutan. Namun di sana ia kembali melihat perempuan dengan topeng hitam sebelumnya yang mendekatinya. Namun saat lebih dekat, perempuan itu berubah menjadi Albert. Kemudian Albert memberikan sebuah liontin padanya. Di malam hari, Madeline menemui Alice dan menunjukkan liontin yang ia terima dari Albert. Isi liontin itu adalah lukisan Alice sehingga ia sadar kalau liontin ini adalah milik Albert. Madeline memberitahu kalau yang memberinya ini adalah Albert, namun tentu Alice tidak percaya karena Albert sudah lama meninggal. Alice memeriksa liontinnya dan lukisan di liontin Alice adalah wajah Albert. Madeline memberitahu kalau Alice tahu di mana ia bisa menemukan Albert. Di tempat lain, Charles sedang berada di dalam lubang di mana ia membuang perempuan untuk dijadikan makanan.
Ternyata selama ini yang ia beri makan adalah ayah Alice yang berubah setelah pulang dari Paris. Charles kesini untuk mengambil darah ayah Alice untuk diperiksa dokter untuk menemukan obatnya. The king betrayed me. There's poison in my veins. Ayah Alice berkata kalau raja telah mengkhianatinya dan ada racun di nadinya. Saat Charles mengambil darah ayah Alice, kita bisa melihat kalau darahnya berwarna biru. Keesokan harinya di penjara, Joseph sedang memeriksa sampel yang ia bawa dari mayat Rebecca. Joseph bisa mendapatkan serum berwarna biru. Saat cairan ini disatukan dengan darah, cairan ini melahap darah itu dan merubahnya menjadi biru dan bersifat parasit. Siapapun yang membunuh Rebecca sedang menderita penyakit dengan darahnya yang berubah menjadi biru. Kemudian Joseph menyuntikkan cairan biru ini pada seekor tikus. Tikus ini dimasukkan ke dalam kandang dan berubah menjadi agresif hingga pada akhirnya mati. Joseph membelah bangkai tikus ini dan ia menemukan daging tikus ini masih merah namun darahnya berubah menjadi biru. Ini adalah penyakit baru sehingga Joseph tidak tahu penyakit apa sebenarnya ini. Dengan bukti ini, Joseph bisa membuktikan kalau Oka tidak bersalah. Kettle berpikir ia tahu siapa yang bisa membantu sehingga ia mengajak Joseph menemui seseorang. Di tempat lain, Edmund dan polisi pergi ke bar. Mereka di sana untuk mengeksekusi ayah Rebecca karena ia berbicara dengan Joseph. Kemudian Edmund pergi ke kantor Joseph untuk membunuhnya, namun tentunya di sana ia tidak bisa menemukannya. Namun di sana Edmund melihat bangkai tikus yang sudah dibedah namun anehnya jantungnya masih berdetak. Edmund menembak tikus ini hingga darah birunya berceceran yang artinya Edmund tahu sesuatu tentang darah biru ini. Di tempat lain, Alice pergi ke sebuah gubuk di tengah hutan. Ini adalah tempat di mana ia dan Albert ketahuan berhubungan dan Albert dieksekusi. Namun di sana Alice tidak menemukan Albert. Karena sebenarnya Albert ada di sana namun ia hanya mengawasi Alice dari kejauhan. Tak lama kemudian beberapa kelompok pemberontak muncul untuk menangkap Alice. Sementara itu, Kettle dan Joseph juga sedang berada di hutan. Namun ternyata ini juga adalah jebakan karena ternyata Kettle juga anggota kelompok pemberontak. Tak lama kemudian, anggota kelompok pemberontak muncul dan menangkap Joseph. Saat penutup kepala Joseph dibuka, ia bisa melihat Alice yang juga ditangkap. Mereka dikepung pasukan pemberontak dan pemimpinnya adalah perempuan dengan setengah topeng ini yang bernama Marianne. Kemudian Albert menunjukkan diri dan tentunya Alice dan Joseph terkejut melihat Albert yang seharusnya sudah meninggal. Sementara itu di mansion, Charles sedang bersama anaknya Donatien. Selama hidupnya, Donatien menjadi beban keluarga karena ia cacat. Walau begitu, Charles menyayanginya. Tidak ingin ia menderita, Charles mencekik Donatien hingga meninggal. Setelah meninggal, ia menyuntikkan darah biru ayah Alice ke tubuh Donatien. Tak lama kemudian, Donatien kembali hidup dan memiliki kekuatan besar bahkan bisa mencekik Charles. Namun ia kejang-kejang dengan hebat kemudian mendapatkan kembali kesadarannya yang sudah tidak bisa merasakan rasa sakit di kakinya. Artinya dengan darah biru ini ia bisa mengembalikan orang yang sudah meninggal atau malah semacam obat untuk keabadian. Flashback ke beberapa tahun yang lalu. Ternyata Albert dikirim ke Amerika untuk berperang di sana. Ia tertembak di bahunya namun ia masih hidup. Kemudian orang yang menembaknya memukul dadanya dengan kapak hingga darah berceceran di mana-mana. Saat Albert sedang sakaratul maut, ia melihat seorang perempuan yang sering Madeline lihat di mimpinya. Perempuan ini menyayat tangannya sendiri yang mengeluarkan darah biru di luka Albert. Kembali ke masa sekarang. Alasan kenapa Albert mau bekerja sama dengan kelompok pemberontak adalah karena ia meminta bantuan mereka untuk membebaskan Oka. Namun sebagai gantinya, Albert harus membantu membebaskan anggota pemberontak yang dipenjara. Alasan kenapa Joseph dan Alice ditangkap karena mereka bisa digunakan sebagai sandera agar bisa masuk ke penjara. Sementara itu, Alice dan Joseph sedang berada di tempat yang sama. Mereka sama-sama bingung kenapa Albert masih hidup. Ternyata saat Alice dan Albert digerebek, Alice tidak melihat Albert dieksekusi melainkan hanya mendengar suara tembakannya saja. Di saku Joseph ada pisau dan ia ingin Alice menggunakannya untuk melarikan diri.
karena sangat berbahaya bagi Alice di sini karena ia adalah seorang bangsawan yang merupakan musuh terbesar bagi para pemberontak. Namun tak lama kemudian, Kettle datang dan anggota lain membawa Alice pergi sementara Kettle ingin berbicara dengan Joseph. Kettle ingin Joseph membantunya menyelundupkan orang-orang untuk memasuki penjara agar bisa membebaskan Oka dan anggota pemberontak di penjara. Sementara itu, Alice dibawa ke hadapan para anggota pemberontak. Tak seperti bangsawan lain, sebenarnya Alice memiliki belas kasihan pada rakyat jelata. Marian membuka topengnya dan menunjukkan bekas luka di wajahnya. Ia menjelaskan luka ini ia dapat oleh Donatien saat ia masih kecil. Di tempat lain, Donatien diikat di sebuah pohon dengan rantai besar di lehernya. Ia tidak bisa membebaskan diri walau terlihat ia lebih kuat dari sebelum ia disuntikan darah biru. Di pohon besar ini terdapat banyak rantai namun saat ini hanya ada Donatien di sana. Sementara itu, Marie menemui Charles karena tidak bisa menemukan Donatien. Charles tidak memberitahu apa yang dialami Donatien sekarang sehingga Marie tidak tahu apa-apa. Di saat yang sama, Charles menerima surat dari kelompok pemberontak yang memberitahu kalau saat ini Alice sedang disandra. Charles mencari Alice namun tentunya yang ia temukan hanya Ophelia dan Madeline. Di tempat lain, Albert menemui Joseph. Ia menjelaskan kalau selama 12 tahun ini ia di Amerika karena dikirim untuk berperang. Ternyata ayah Alice memberinya pilihan apakah ia mau dikirim ke Amerika atau orang yang disayangi Albert akan dibunuh. Albert dilarang kembali ke sini, namun kenapa ia di sini sekarang adalah untuk menyelamatkan Oka. Albert memiliki hutang nyawa pada Oka sehingga Albert harus menyelamatkan Oka. Kemudian Joseph dibawa menemui Marian. Joseph bersedia membantunya menyelundupkannya ke penjara dengan syarat tidak boleh lagi ada yang mati. Sementara itu, Ophelia yang tahu kalau Alice menghilang mencarinya ke tempat Alice dan Albert biasa bertemu. Di sana ia tidak bisa menemukan Alice namun ia menemukan liontin miliknya. Sementara itu, saat mempersiapkan kebutuhan untuk menyusup, Alice berhasil membebaskan diri dan mencuri pistol. Ia memanfaatkan ini untuk mencoba melarikan diri. Namun sebelum ia bisa keluar dari gua, ia dicegat Albert. Alice tidak bisa menembak Albert, sementara Albert tidak melepaskan Alice sehingga Alice kembali bisa ditangkap. Alice dimasukkan ke dalam peti mati dan dipaku agar permanen. Di tempat lain, Joseph kembali ke penjara. Saat di ruangannya, ia melihat tikus percobaannya sebelumnya. I don't know what the hell you've done. Truth be told, I don't want to know. Tiba-tiba salah satu penjaga gendut menyerangnya karena Edmund memintanya. Namun Kettle datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu, Joseph memberikan sebuah botol pada Kettle dan memintanya untuk mencampurkan cairan ini ke dalam air minuman tahanan. Sesuai rencana, Kettle memberikan minuman dengan racun ini agar para napi ini sakit. Dan tentunya anggota pemberontak tahu ini sehingga mereka tidak akan meminum air ini. Tak lama kemudian, para tahanan ini berteriak kesakitan sehingga Joseph dipanggil. Karena Joseph tidak bisa menangani mereka sendirian, maka dipanggillah dokter wabah yang sebenarnya adalah anggota pemberontak. What are you doing? Your keys. Mereka menyerang penjaga untuk membebaskan anggota pemberontak lain dan Oka. Saat akan melarikan diri, penjaga yang menyerang Joseph sebelumnya menodongkan pistol ke arahnya. Namun seseorang menembak punggungnya. Walau penjaga ini pernah mencoba membunuhnya, namun Joseph memilih untuk mengobatinya. Dan dengan begitu, misi penyelamatan Oka pun berhasil diselamatkan. Namun Edmund dan anak buahnya datang terlambat dan memburu para pemberontak ini. Terjadi perkelahian di jalanan. Albert membakar minyak sehingga terjadi ledakan dan Albert sangat kuat sehingga tidak ada polisi yang sanggup mengalahkannya. Sementara itu, Alice yang masih di dalam peti mati sesak nafas karena asap dari ledakan buatan Albert. Namun Alice berhasil membebaskan diri setelah berusaha cukup lama. Di luar, ia melihat Albert yang sedang bertarung dan dadanya ditusuk Edmund, namun ternyata darah yang dikeluarkan Albert berwarna biru. Kemudian Edmund berencana menembak Oka, namun di saat yang sama Marian muncul dan memotong tangan Edmund. Saat Edmund akan dibunuh, Oka menghentikannya dan berkata kalau suatu saat mereka akan membutuhkan Edmund. Kembali ke tempat Albert. Alice sangat shock melihat Albert yang dipenuhi darah berwarna biru.
Namun tak lama kemudian, Albert kembali hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Albert meninggalkan Alice begitu saja di sana. Di malam hari, seseorang diikat di tempat yang sama dengan Donatien. Donatien yang telah terinfeksi darah biru menyerang pria ini karena ternyata pemilik darah biru ini harus memakan dan meminum darah manusia. Tentu hal yang sama juga terjadi pada Albert. Oka menemuinya dan ternyata setiap darah biru menyembuhkan luka pemilik darah biru harus memakan daging dan darah manusia. Sehingga saat ini Albert sangat menderita untuk menahan keinginannya untuk memakan manusia. Di tempat lain, Alice sudah kembali dan Madeline sangat senang Alice kembali dengan selamat. Kemudian Alice dipanggil ke ruangan Charles. Charles bertanya apakah Alice bisa memberitahu di mana markas pemberontak ini, namun ia tidak tahu di mana walau pernah disekap di sana. Namun Alice bertanya di mana ayahnya pada Charles. Tentu Charles berbohong dan menjawab kalau ayah Alice sedang bersama raja di Paris. Namun Alice sudah lama tidak takut lagi dengan Charles dan tidak suka Charles berbuat seenaknya. Di tempat lain, Madeline sedang bersama Ophelia. Madeline menjelaskan kalau perempuan di mimpinya memberitahu kalau Albert sudah mati. Kemudian Alice juga akan mati dan begitupun dengan semua orang karena darah biru. Sementara itu, Joseph masih di penjara dan Edmund menginterogasinya karena Joseph dianggap anggota pemberontak. Joseph membantah sehingga Edmund akan menyiksanya. Namun di saat yang sama, penjaga yang diselamatkan Joseph sebelumnya memberitahu kalau Joseph menyelamatkannya. Artinya, Joseph bukan anggota pemberontak sehingga ia dibebaskan. Di tempat lain, Albert sedang bersama Oka. Oka sudah tahu kalau ayah Alice terinfeksi darah biru. Namun keadaannya sudah terlalu parah sehingga tidak mungkin lagi terselamatkan. Ide terbaik adalah dengan membunuhnya agar darah biru tidak menyebar. Sehingga Oka dan Albert akan membunuh ayah Alice besok. Keesokan harinya, Charles pergi ke tempat ayah Alice berada. Saat sampai di sana, ia melihat pintu ke ruangan itu telah hancur. Tak lama kemudian, Edmund datang dengan membawa perempuan untuk memberi makan ayah Alice. Namun masalahnya, ternyata ayah Alice melarikan diri. Charles meminta Edmund untuk membawa Donatien karena orang yang terinfeksi darah biru memiliki indera yang sangat kuat. Namun Edmund menolaknya karena Donatien belum bisa mengendalikan dirinya. Di saat yang sama, perempuan yang dibawa Edmund melarikan diri dan dengan cepat Charles membunuh perempuan ini dengan menembaknya. Di malam hari, Joseph ingin menemui Alice namun Ophelia yang tidak mempercayainya ingin Joseph membuatnya percaya padanya terlebih dulu. Joseph menjelaskan kalau ia sudah tahu kalau seorang perempuan hilang lagi yang ia yakini diberi makan pada orang dengan penyakit darah biru. Saat mendengar darah yang berubah menjadi biru membuat Ophelia mempercayainya karena ini adalah penyakit yang sama seperti di mimpi Madeline. Kemudian bukan membawa Joseph menemui Alice, Ophelia malah membawanya menemui Madeline. Joseph mempercayai mimpi Madeline dan ingin Madeline memberitahunya lebih banyak. Madeline menjelaskan semua yang ia dengar dari perempuan di mimpinya. Perempuan itu menjelaskan kalau orang yang sakit itu memiliki darah biru dan sedang berburu. Selain itu, di mimpinya monster itu mirip dengan ayah Madeline yang memang benar. Dan saat ini ia sedang di gereja. Di saat yang sama di gereja, pendeta masih ada di sana dan tiba-tiba api di lilin mati yang membuat gereja gelap. Seseorang memasuki gereja dan pendeta memeriksanya. Are you looking for shelter for the night? Come and sit with me, Father. Your voice. Di bilik pengakuan dosa, ia melihat seseorang dan dari suaranya pendeta menyadarinya sebagai ayah Alice. Ayah Alice menjelaskan kalau ia seperti memasuki kegelapan. Ia merasakan kelaparan hebat dan tidak bisa menahan untuk memakan manusia dan ia tahu ia salah. Ia kesini untuk memperingatkan pendeta kalau tak lama lagi semua bangsawan akan berubah menjadi sepertinya. This disease didn't happen by accident, Father. The king's plan is to defy God and death. Penyakit ini bukanlah sesuatu yang alami, melainkan sebuah rencana raja untuk melawan Tuhan dan kematian. Sementara itu, Edmund pergi ke tempat Donatien diikat dengan membawa 2 kuda. Di sana ia hanya melihat Donatien yang sudah memotong rantainya. Sebenarnya Donatien sudah bisa melarikan diri, namun ia memilih untuk tetap di sini. Alasan Edmund ke sini adalah untuk meminta bantuan Donatien untuk memburu ayah Alice sesuai arahan Charles. Tak lama kemudian, Donatien bisa melacak ayah Alice yang sedang di gereja. This is my body.
Namun yang ia temukan hanyalah pendeta, kemudian Donatien membunuh pendeta dengan menggigit lehernya. Tak lama kemudian, ayah Alice muncul dan menyadari kalau Donatien sudah berubah menjadi sepertinya. Ayah Alice dibawa keluar di mana Charles dan Edmund ada di sana. Ayah Alice kecewa karena Charles menyuntikkan Donatien dengan darah biru. Menurut Charles, yang ia lakukan adalah menyelamatkannya. Namun ayah Alice tidak setuju karena darah biru bukanlah anugerah melainkan sebuah musibah. Ayah Alice menjelaskan 12 bangsawan dipanggil menemui raja di mana mereka semua disuntikkan darah biru. Raja melakukan ini untuk memastikan kebangsawanan akan abadi. Namun rencana ini akan merubah dunia ke arah yang lebih buruk. Unless you decapitate it. Kemudian Donatien memenggal kepala ayah Alice yang tentunya membunuhnya. Waktu berlalu, mendengarkan perkataan Madeline, Joseph pergi ke gereja. Namun ia terlambat karena ia hanya melihat mayat pendeta di dalam gereja. Keesokan harinya, Alice kembali bertemu dengan ayahnya, namun sayangnya sudah meninggal. Kepala ayah Alice digabungkan kembali untuk proses pemakaman dan tentunya Alice sangat histeris melihat mayat ayahnya. Saat Ophelia bersama mayat ayah Alice, ia menyayat pergelangan tangannya dan ia bisa melihat kalau darahnya berwarna biru. Joseph memutuskan untuk memecahkan wabah darah biru dan pergi ke sebuah tempat yang terbengkalai. Di sana ada sebuah pintu rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Sementara itu, Charles memimpin pemakaman ayah Alice seolah ia bukanlah pelaku di balik kematiannya. Namun yang mengejutkan adalah Charles menolak untuk mengambil alih kepemimpinan, melainkan ia memilih Donatien untuk menggantikan ayah Alice. Donatien muncul dengan keadaan sehat dan tentunya semua orang terkejut karena mereka berpikir kalau Donatien sudah meninggal. Madeline sadar kalau Donatien akan menjadi awal dari hal buruk yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke tempat Joseph. Ia terus mempelajari darah biru ini, namun sejauh ini ia tidak menemukan informasi yang berarti. Seseorang memasuki ruangan dan membuat Joseph menjadi waspada, namun ternyata itu adalah Kettle. Joseph ingin Kettle segera pergi, namun Kettle menolaknya. Kenapa Kettle tahu tempat ini? Karena yang mengajarinya adalah pendeta karena perempuan tidak boleh belajar di universitas. Tujuan mereka sama sehingga mereka bekerja sama untuk menyelidiki darah biru ini. Sejauh ini yang diketahui Joseph adalah ayah Alice terinfeksi darah biru dan perempuan yang menghilang belakangan ini adalah untuk menutupinya. Walau ayah Alice sudah meninggal, namun darah biru ini sangat menular sehingga ia tidak tahu apakah darah ini sudah menyebar atau tidak. Dan Joseph juga tidak tahu kalau Donatien dan Albert juga memiliki darah biru ini. Di tempat lain, Edmund sedang memburu kelompok pemberontak. Ia memerintah anak buahnya untuk memeriksa sebuah gua. Gua ini adalah tempat pemberontak berada, namun mereka bersembunyi dengan baik sehingga polisi tidak menemukan mereka. Setelah Edmund pergi, Marian berpikir kalau mereka harus berpencar dan mencari tempat baru. Namun Albert menolaknya dan berpikir kalau semua orang harus bertarung melawan bangsawan sekarang juga. Terjadi perdebatan dan situasi memanas sehingga Oka harus memisahkan Albert. Efek samping darah biru Albert sedang kambuh sehingga ia merasa sangat menderita karena ia seharusnya memakan manusia. Namun Albert terus menahannya dan kita bisa melihat uratnya yang berwarna biru. Ternyata Oka memiliki kemampuan untuk menyedot darah biru sehingga Albert bisa tenang, namun ini hanya untuk sementara. Di tempat lain, Madeline sedang menangis dan Alice mencoba menghiburnya. Dari perkataan polisi, ayah mereka dibunuh pemberontak, namun Madeline tahu itu bohong. Karena yang membunuhnya adalah monster. Madeline ingin Alice menemui Albert karena perempuan di mimpinya ingin Alice menemui Albert. Keesokan harinya, Albert pergi ke kandang kuda biasa ia dan Alice bertemu. Namun Alice sudah tahu ini sehingga kali ini ia menodongkan pistol ke arah Albert. Alice bertanya, ia melihat Albert ditusuk Edmund dan seharusnya ia mati, namun Albert masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? My God, your heart, it's not beating. That's impossible. Albert menjawab dengan membiarkan Alice menyentuh dadanya. Alice tidak bisa merasakan jantung Albert berdetak yang artinya seperti perkataan Madeline kalau Albert memang sudah meninggal. Albert kesini untuk mencari perempuan di mimpi Madeline yang membuatnya begini dan perempuan itu bernama Nais.
Oka berpikir satu-satunya cara menghentikan darah biru adalah dengan membunuh Nais yang merupakan sumber dari darah biru ini. Tentu Alice tidak mempercayainya. Albert menjelaskan hal yang sama juga terjadi pada ayah Alice dan menunjukkan surat yang dibuat ayah Alice untuknya. Albert mendapatkan surat ini saat memeriksa gua tempat ayah Alice tinggal saat ia dibunuh di gereja. Alice membaca surat ini dan menjelaskan kalau ayah Alice telah berubah menjadi monster yang membunuh orang yang tidak bersalah karena tidak bisa menahan lapar. Ayah Alice ingin Alice melindungi Madeline dan juga rakyatnya dari darah biru ini. Alice bersedia membantu Albert. Albert meminta Alice untuk mengumpulkan bangsawan dan membuat persekutuan. Tentu ini permintaan sulit karena artinya Albert meminta para bangsawan bekerja sama dengan orang yang menginginkan mereka mati. Sementara itu di tempat Joseph dan Kettle, mereka melihat beberapa laba-laba muncul dari balik ukiran batu. Artinya di balik batu itu ada sebuah ruangan. Kettle menghancurkan batu itu dan menemukan sebuah peti kecil. Dari peti itu mereka menemukan sebuah buku diari milik awak kapal dari Amerika. Di salah satu catatan menjelaskan tentang sebuah kapal yang karam yang membawa dokter terbaik kerajaan dan sesuatu yang rahasia yang merupakan hadiah untuk raja. Saat di perjalanan dari Amerika ke Prancis, semua awak kapal bermimpi perempuan yang sama dengan topeng hitam yang kita tahu itu adalah Nais. Kemudian mereka semua bunuh diri dan ia tahu satu-satunya cara menghentikannya hanya dengan membunuh Nais. Tim ekspedisi ini pergi ke Amerika untuk membawa seseorang yang sakit. Joseph berpikir kalau orang yang sakit ini adalah pasien Zero yang membawa wabah darah biru ke Prancis. Dan sepertinya orang sakit ini ada di ibu kota. Di saat yang sama, Donatien dan anak buahnya sampai di tempat ini. Mereka ke sini karena Donatien bisa mencium ada orang di sini, namun anak buahnya tidak bisa menemukan mereka. There's someone here. Namun Donatien tahu ada pintu rahasia di dinding dan menemukan Joseph dan Kettle. Joseph memberitahu ada ancaman wabah darah biru yang bisa menyebar tanpa tahu kalau Donatien sudah terkontaminasi darah biru ini. Immortality. Kettle sadar kalau Donatien sudah terpengaruh darah biru dan menembak perutnya. Darah biru berceceran namun Donatien tidak mati, kemudian Donatien membakar tempat ini. Waktu berlalu, Joseph tersadar dengan rantai di lehernya. Saat ini ia berada di tempat Donatien di rantai sebelumnya. Di sana ia juga bisa menemukan Kettle dengan kondisi yang sama sepertinya. Namun mereka tidak hanya berdua karena ternyata di sekitar sana juga banyak orang yang diikat seperti mereka. Di tempat lain, Donatien mendekati Ophelia dan Madeline. Donatien sering berpikir kalau ia mirip dengan Madeline karena mereka memiliki kekurangan. Namun saat Donatien menyentuh Madeline, Madeline bisa melihat banyak hal seperti ini. Madeline, stop! What are you doing? Dengan dipenuhi amarah, Madeline mencambuk pipi Donatien dengan cambuk kuda. Donatien tidak melawan dan memilih pergi. Di malam hari, dua polisi diserbu kelompok pemberontak. Marian membunuh satu polisi dan akan menjadikan polisi lainnya sebagai pengirim pesan untuk Edmund. Dengan datangnya pesan ini, kelompok pemberontak ini menyatakan perang pada Donatien. Sementara di depan mansion Donatien, mereka juga bisa melihat lingkaran dengan api sebagai ancaman dan lingkaran adalah simbol dari pemberontak. Keesokan harinya, Donatien memanggil bangsawan karena khawatir serangan pemberontak yang semakin sering. Mereka ingin Donatien melakukan sesuatu untuk mengatasi pemberontakan ini. Mereka memandang Donatien tidak pantas untuk memimpin, sementara Donatien juga membenci mereka karena saat ia sakit, mereka sering mengejeknya di belakang. Hal ini membuat perpecahan di antara para bangsawan, dan hal ini dimanfaatkan Alice untuk menarik bangsawan agar mau bekerja sama melawan Donatien. Di saat yang sama, Charles menyadari kalau seharusnya kelompok pemberontak ini melemah, namun tiba-tiba mereka kuat dan berani ditambah juga bersenjata. Artinya ada bangsawan yang mendukung para pemberontak ini. Saat Edmund berada di bar, kusir seorang bangsawan memberitahu Edmund kalau Alice dan beberapa bangsawan bekerja sama dengan pemberontak. Namun di saat yang sama, anggota pemberontak mendengar ini sehingga ia memberitahu Marian secepatnya. Di tempat lain, Donatien memanggil Mary ke ruangannya.
Mary adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kasih sayang pada Donatien bahkan sejak ia sakit. Mary masih belum mengerti apa yang terjadi dan ia sudah tidak mengenali Donatien lagi. Donatien membawa Mary dan sepupunya ke tempat di mana Joseph dan Kettle ditahan. Tiba-tiba Donatien membunuh sepupunya dengan menembak mereka sementara Mary sangat bingung dan juga takut. Donatien juga membunuh Mary dengan cara menusuknya, namun ia dengan hati-hati menaruh tubuh adiknya. Ini adalah rencana Donatien agar orang yang baru ia bunuh ini memiliki darah biru. Di saat yang sama, Joseph dan Kettle bisa melihat Donatien yang sedang menyuntikkan darah biru pada mereka. Kemudian Donatien pergi meninggalkan mereka. Di tempat lain, Albert dan Marianne sudah menerima pesan tentang Edmund yang sudah tahu Alice berkhianat dan rencana Alice yang akan dijebak. Sementara itu, Alice menemui bangsawan karena Alice ingin Madeline dan Ophelia pergi ke kota karena pertumpahan darah akan terjadi. Alice akan tetap di sini, namun di saat yang sama, kusir dan bangsawan itu ditembak dari segala arah. Madeline dan Ophelia melarikan diri dengan berlari ke hutan. Namun pada akhirnya mereka semua ditangkap kecuali Ophelia. Waktu berlalu, Albert dan yang lainnya datang namun mereka sudah terlambat. Di sana mereka hanya bertemu dengan Ophelia yang memberitahu kalau Alice dan Madeline ditangkap Edmund. Kembali ke tempat Joseph. Bangsawan yang baru disuntikan darah biru mulai hidup kembali. Mereka bingung namun mereka merasakan rasa lapar dan karena itulah Joseph dan yang lainnya diikat untuk menjadi makanan mereka. Secara insting, Mary dan yang lainnya mulai memakan orang yang diikat di sana. Tiba-tiba kabut muncul dan mereka kesulitan melihat. Di saat yang sama, Oka muncul dan memegang bangsawan itu hingga hanya Mary yang tersisa. Oka, no! Don't do it! We need her! Namun saat Oka akan memenggalnya, Joseph dan Kettle melarangnya karena mereka bisa menggunakan Mary. Di tempat lain, Alice dibawa menemui Charles di tempat ayah Alice bersembunyi sebelumnya. Charles tidak berniat membunuh Alice melainkan memberinya pilihan. Ia bisa mati di sini atau menggunakan darah biru ini. Elise, don't do that. Alice berniat menggunakan suntikan ini, namun di saat yang sama Albert muncul dan melarangnya menggunakan darah biru. Darah biru ini bukanlah sebuah anugerah melainkan sebuah musibah. Sangat sulit untuk mengontrol rasa lapar darah biru dan semakin ditahan maka semakin kuat. Alice juga tidak akan bisa lagi merasakan cinta dan mungkin tidak bisa melindungi Madeline. Albert melemparkan suntikan itu sehingga Alice tidak bisa menggunakannya. Alice ingin kembali ke kastil dan menyerahkan diri agar ia bisa menyelamatkan Madeline. Albert melarangnya karena jika Alice menyerah maka ribuan orang bisa mati. Albert bertanya apakah Madeline lebih penting dari nyawa ribuan orang. She's our daughter. Alice menjawab kalau ternyata Madeline bukanlah adiknya melainkan anaknya. Dan ayah kandungnya adalah Albert. Albert baru tahu ini dan tentunya perasaannya campur aduk. Di tempat lain, bangsawan yang selamat dan Charles menemui Donatien. Ia memberitahu Donatien kalau Mary telah diculik kelompok pemberontak. Di saat yang sama, Mary dibawa ke markas pemberontak. Joseph menjelaskan kalau Mary sakit dan ia adalah tanggung jawabnya. Joseph ingin meneliti Mary apakah ia bisa membuat vaksin untuk melawan darah biru. Kembali ke kastil, Charles menunjukkan kekecewaannya pada Donatien. Donatien memang tidak memiliki bakat dan ia berpikir mungkin dengan memberinya darah biru bisa membuatnya menjadi pemimpin yang baik. Namun Donatien tidak bisa mengendalikan diri dan kini Mary ditangkap pemberontak. Donatien dipenuhi rasa amarah kemudian memukul ayahnya hingga meninggal. Di malam hari, Alice dan Albert pergi ke markas pemberontak dan di sana ia bisa bertemu dengan Ophelia yang juga ada di sana. Mereka membuat rencana kalau mereka harus menyelamatkan Madeline. Keesokan harinya, Edmund dipanggil menghadap menemui Donatien. Ia bisa melihat mayat Charles dengan kepala yang hancur yang dibuat duduk di atas kursi. Kemudian Edmund menemui Donatien. Edmund diperintah Donatien mencari Mary dan yang lainnya namun ia masih belum berhasil. Hubungan Edmund dan Donatien buruk karena mereka sama-sama tidak memiliki rasa respek.
Donatien ingin Edmund bertindak seperti anjing. Tak terima direndahkan, Edmund mencoba menyerang Donatien namun polisi lain menahannya. Donatien membuat perintah untuk mengeksekusi Edmund. Edmund dimasukkan ke dalam lubang kubur. Namun ia masih belum mati dan berhasil balik membunuh orang yang mencoba menguburnya. Di tempat lain, Donatien menyambut para bangsawan di kastilnya. Donatien memberitahu kalau ia akan menikahi Madeline padahal ia masih anak-anak. Kemudian para penjaga membunuh para bangsawan dengan cara mencekiknya. Setelah mereka mati, mereka disuntikan darah biru dan ini adalah rencana Donatien untuk merubah para bangsawan menjadi darah biru sepertinya. Kemudian Madeline dibawa menemui Donatien dengan memakai pakaian pengantin. Donatien juga berencana merubah Madeline menjadi darah biru. Madeline dicekik namun tiba-tiba Madeline memiliki kekuatan untuk melawan. Donatien bisa melihat Nais di belakang Madeline dan menjadi takut. Madeline menyuntikkan darah biru itu pada dirinya sendiri dan menunjukkan kalau darah itu tidak berfungsi padanya. Do you understand now? You're powerless against me. Madeline bisa berbicara dan berkata kalau Donatien tidak akan bisa melawannya. Namun Madeline tidak melakukan apa-apa dan pergi meninggalkan Donatien. Di tempat lain, Alice melihat Marie yang darahnya sedang dikuras. Joseph menjelaskan kalau ia membutuhkan darah biru untuk membuat vaksin untuk melawannya. Joseph dan Kettle memeriksa seluruh sampel darah milik anggota pemberontak namun tak ada satupun dari mereka yang kebal. Di malam hari, para bangsawan yang baru saja bangkit dari darah biru pergi ke sebuah bar. Di sana mereka membantai rakyat jelata untuk memakan rasa lapar karena mereka tidak bisa melawannya. Orang yang berhasil selamat dari bar memberitahu kelompok pemberontak kalau wabah darah biru sudah dimulai. Joseph dan yang lainnya memeriksa bar dan yang mereka lihat hanyalah potongan tubuh rakyat jelata. Oka menyarankan mereka untuk pergi. Joseph menjawab mereka bisa pergi namun wabah ini akan menyebar ke seluruh dunia. Joseph lebih menyarankan kalau kita harus melawan agar wabah ini tidak menyebar untuk kebaikan yang lebih besar. Keesokan harinya, pemberontak mengirim pesan pada Donatien kalau mereka akan membebaskan Marie jika Donatien mau turun dari posisinya sekarang. Pertukaran akan dilakukan di jalan utama di tengah hari. Jika Donatien menolak, maka akan terjadi perperangan. Sementara itu, Madeline dikunci di kamarnya. Ia mencoba melarikan diri namun tidak bisa. Tiba-tiba ia melihat Nais di belakangnya. Madeline sangat ketakutan namun Nais kesini untuk memberi Madeline sebuah pisau kemudian menghilang. Keesokan harinya, Ophelia kembali ke kastil dan yang ia lihat adalah mayat pelayan keluarga Donatien. Di dalam kastil ia melihat lebih banyak mayat pelayan. Ophelia pergi ke kamar Madeline namun seseorang bangsawan sudah menunggunya. Ophelia menembaknya namun pemilik darah biru ini hanya bisa mati jika dipenggal. Ophelia dipojokkan dan akan dibunuh namun Madeline muncul dan menusuk bangsawan ini. Madeline terus menusuknya namun tusukan ini tidak berpengaruh. Saat lengah, Ophelia memenggal kepala bangsawan ini sehingga Madeline selamat. Sementara itu, di jalan utama Donatien dan pemberontak bertemu. Orang yang mewakili pemberontak adalah Alice. Donatien bersedia berlutut sehingga Marie dibebaskan. Namun di depan semua orang, Donatien memenggal kepala Marie sehingga peperangan tidak bisa terhindarkan. Terjadi pertarungan di mana-mana antara kelompok pemberontak dan bangsawan. Sementara itu, Ophelia sudah bersama Madeline dan bisa melihat kota yang sedang berperang. Satu-satunya tugas Ophelia adalah untuk menyelamatkan Madeline sehingga ia membawa Madeline menjauh dari kota. Kembali ke kota, pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Albert sangat tangguh dan membunuh banyak bangsawan. Kuda Donatien takut melihat Albert sehingga mengamuk hingga Donatien terjatuh. Donatien juga takut dan bersembunyi di dalam ruangan namun di sana ada Alice. Pistol Donatien tidak berpeluru dan artinya Alice sudah menang. Namun sebelum ia bisa memenggal kepala Donatien, tiba-tiba Ophelia menembaknya dari belakang.
Alice bingung kenapa Ophelia mengkhianatinya, sementara Ophelia menjawab kalau ia mengkhianatinya untuk Madeline. Kemudian Ophelia menusuk Alice dan mengajak Donatien mengikutinya. Dengan Donatien yang tidak bisa ditemukan dan bangsawan yang ketakutan, peperangan ini berakhir dengan kemenangan untuk kelompok pemberontak, namun perjuangan ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Waktu berlalu, Donatien sedang berada di Paris dan bertemu dengan Raja Louis ke-16. Ternyata Alice adalah bawahan raja yang menyusup untuk menculik Madeline. Raja memiliki rencana besar dengan darah biru ini dan terlihat kalau Donatien sangat takut pada raja. Kemudian Alice membawa Madeline ke penjara. Di salah satu ruangan, ia bisa melihat banyak botol berisi darah biru. Karena di sana ada Nais yang diikat dan darahnya terus diambil bak pohon karet yang diambil getahnya. Alasan Madeline dibawa karena Madeline memiliki darah spesial yang kebal dengan darah biru ini. Namun walau Nais hanya diam, namun ia sebenarnya masih hidup dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Series ini menceritakan tentang sejarah revolusi Prancis yang merupakan kejadian nyata namun ditambah bumbu lain. Walau awalnya terlihat seperti film zombie, namun ternyata eksekusinya sangat bagus. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini sangat cepat dengan hampir tidak ada filler di dalamnya. Kalau kalian nonton series ini pasti gak akan boring dan tiap episodenya berhasil bikin Mimin penasaran terus. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini adalah pengkhianatan Ophelia dengan membunuh Alice. Namun walau Alice mati, di series ini cukup dengan menyuntikkan darah biru maka Alice akan hidup kembali. Namun series ini masih memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending di series ini sangat tanggung yang sangat jelas memang dibuat cliffhanger untuk season kedua. Namun masalahnya Netflix sudah resmi meng-cancel series ini, jadi series ini tidak akan memiliki season kedua. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 5/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini adalah tipikal series yang Mimin sukai. Tiap episodenya cepat dan tidak bertele-tele. Namun masalahnya endingnya tanggung sementara sudah pasti tidak akan ada season kedua. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating La Revolution adalah 8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.